Ijma'nya ijma' apa? Ijma' Sukuti apa ijma' apa itu? Kalau ijma' Sukuti segala kayak paham aja lah. Lah, kok ditanya bilang kayak gitu sih kamu? Ya tanya si Ali Juma lah. Ijma'. Ya Tanya si Ali Juma lah, datengin ijma'nya ijma' apa gitu loh. Masa aja ijma' itu kita palsu itu. Bukan makalah Imam Sakawi, Imam Nabhani itu. Apa palsu apa? Lu sering ngomong palsu, gak bisa buktiin palsu sih. Pak Alawi itu, sisipan Pak Alawi itu. Siapa bilang? Coba buktiin sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi yang menarik ya dari Tuan Muda Qori dan juga Gus Rumel Abbas dalam salah satu channel, atau itu terjadi di TikTok ya. Kita ambil sisi baiknya, bahwa pentingnya di sini adalah bagaimana kita membangun argumentasi. Tapi mungkin akan saya bicarakan atau ingin saya mengulas sedikit setelah saya tampilkan diskusi tersebut. Silakan. Iya, itu ijma'nya ijma' apa? Ijma' Sukuti apa ijma' apa itu? Kalau ijma' Sukuti segala kayak paham aja lah. Lah, kok ditanya bilang kayak gitu sih kamu? Ya tanya si Ali Juma lah. Ijma'. Ya tanya si Ali Juma lah, datengin ijma' apa gitu loh. Masa aja ijma' itu kita palsu itu. Bukan makalah Imam Sakawi, Imam Nabhani itu. Apa palsu apa? Lu sering ngomong palsu, gak bisa buktiin palsu sih. Pak Alawi itu, sisipan Pak Alawi itu. Siapa bilang? Coba buktiin sini. Loh, sekarang kalau saya buktiin bagaimana ceritanya seorang ulama mengisbat sesuatu dengan kata-kata ijma' tanpa memberikan satu data apapun. Dari mana? Emangnya dari dulu emang kayak gitu, ulama nggak pernah nunjukin data. Mana ada ulama kamu tuh Pak Alawi, mana ada ulama ahli sunnah begitu? Banyak. Lu baca kitab apa sih? Lu perlunya baca kitab apa lu? Nah, aku baca kitab banyak. Nggak ada tuh ulama menyebut referensinya. Ada ijma' dari mana? Ijma' itu, Mas, ya semua ulama ahli. Dengerin dulu. Ijma' ketika dikatakan ijma', bila mana disebut ijma' 4 mazhab. Ketika kita lihat dalam kitab 4 mazhab, itu mesti perkataan itu, hukum tersebut maklum di situ. Itu emang semuanya maklum, mana maklumnya mana? Siapa yang tahu ijma' dari mana tuh Pak Alawi sebagai Sadatul Ashraf? Ya banyak ulama mazhab 4 mazhab semuanya ulama sepakat. yang mengatakan Pak Alawi itu keturunan Nabi, coba. Mana? Banyak sih, banyak. Iya mana? Banyak tapi nggak bisa nyebutin, gimana sih? Lah. Tentu itu udah diomongin si Ali Juma. Lu nanya saya itu si Ali Juma. Sekarang gini, Ali Juma mengatakan semua kaum Kristen itu masuk surga. Apa benar? Apa? Ali Juma mengatakan kaum Nasrani masuk surga. Benar? Lu bahas apa sih? Bahas nasab atau Nasrani segala? Ngasih contoh. Kalau setiap omongan orang, bila mana kita telan mentah-mentah, maka Kristen masuk surga itu bisa diterima dari perkataan Ali Juma. Gitu loh. Nah itu gak ada hubungannya. Kita bahas apa kalau nanya orang? Itu si Ali Juma lebih baik daripada ngomong baca kitab Khidmatul Asyirah keliru alwi sama Ali itu. Kang Matrumel, kalau orang mengatakan sesuatu hukum, walaupun dia itu ulama sampai terbang ke langit, kalau tidak ada maraji'nya, nggak ada sumbernya, nggak ada dalil istidlalnya, nggak diungkapkan istidlalnya, maka ulama itu sedang menyatakan perkataan ghaltun, ghalat. Fatwa dia itu persepsimu aja itu. Bukan pendapat ulama-ulama. Gimana sih? Gimana sih? Gak ada ulama kayak gitu, harus nyebutin masodir kecuali dalam ulama yang mengisbat sesuatu tanpa dalil. Saya tanya, coba buka kitab I'anah aja. I'anah kamu buka kitab I'anah. Ya, kitab I'anah disyaratkan di dalam mengisbat suatu hukum bagi ulama mufti harus bersumber daripada kitab-kitab terdahulu. Mana? Coba buka. Si Ali Juma itu nggak nyebut, tapi si Ali Juma ketika bicara nyebut berarti bohong. Ali Juma itu bukan lagi bohong, lu aja yang nggak tahu. Antum yang nggak tahu Pak Qori. Oke, sebentar, saya stop. Saya stop ya.
Kalau kamu berani coba undang Ali Jumat kemarin. Saya stop ya, saya stop ya, saya stop sebentar. Kemarin belepotan kok. Saya stop. Belepotan kemarin baca kitab. Mana buktinya Ibu tiba-tiba gak punya apa sumber sezaman apa? Emang kamu digaji berapa sih, Rumel? Hah? Gaji apaan sih Pak Tengku? Sampai ngebohong-bohong begitu kamu. Bohong Tengku biar saya handle sebentar, Tengku. Biar saya handle sebentar. Tengku. Aduh, Rumel. Yang bohong siapa gitu? Tengku biar saya handle. Mana kitabnya, Rumel? Kok nukil-nukil perkataan orang di YouTube? Katanya orang berhujah nggak boleh pakai Googlean. Saya ngutip Google yang mana toh? Mana tadi apa Ali Jum'ah? Mana dalil Ali Jum'ahnya? Kok orang nggak berdalil? Tanya ke si Ali Jum'ah dong. Si Ali Jum'ah itu ngomong berarti bil ijma. Tanya aja ijmanya apa. Sekarang perkataan yang berdalil dengan perkataan yang tidak berdalil, mana yang kamu pakai? Omongan seorang ahli fikih itu muktabar, Tengku. Kalau mau saya tanya omongan orang yang tidak berhujjah kepada perkara yang dibutuhkan hujjah. Ali Jum'ah itu punya hujjah, cuma nggak sebutin. Semuanya punya integritas. Yang nggak berintegritas kan lu. Apa sih? Jangan panik, tenang aja. Pertanyaan saya dijawab dulu, jangan muter-muter. Kamu mendengarkan suatu orang mengatakan suatu hukum tanpa dalil, tanpa referensi, dengan orang berfatwa satu hukum dengan melalui referensi dan dalil. Mana yang kamu ambil? Itu tafsir itu namanya itu. Kalau orang alim yang bicara. Tanya, mana yang kamu ambil? Yang saya ambil ya saya Ali Jum'ah dong. Oh, berarti kamu mengambil yang tidak berdalil. Sama yang berdalil. Nggak menyebut dalil, ya, beliau menyebut ijma. Kalau nyari dalilnya silakan. Dari mana orang nggak bisa dibuktikan ijma? Ijmanya mana? Bukti ijma. Nah, kalau dibandingkan saya Ali Jum'ah daripada Tengku Korea, mending Ali Jum'ah dong. Loh, kalau dibandingkan Ali Jum'ah sama saya, mendingan saya orang berdalil. Kok gimana sih? Kamu kok Ali Jum'ah paling tidak baca kitabnya lebih bagus daripada Pak Kori dong. Lebih bagus, orang dia tinggal di Arab. Ya wajar lah bisa bekalan bahasa Arab. Paling tidak bahasa Arab dan pakai Arabnya itu lebih bagus daripada Pak Kori dong. Gini Rumel, ini gua tanya, orang melakukan ijtihad atau fatwa yang berdalil dengan beristidlal, ya, dibandingkan orang yang tidak berdalil, mana yang kamu ambil? Saya Ali Jum'ah, saya milih saya Ali Jum'ah saja. Iya, kamu milih si Ali Jum'ah tanpa berdalil. Saya Ali Jum'ah itu tidak. Saya Ali Jum'ah. Saya Ali Mana ada dari mana? Ini teman-teman, dia udah muter-muter nih. Dia tidak bisa memberikan keterangan bahwa Ali Jum'ah menfatwakan sesuatu tanpa dalil dengan orang yang berdalil, dia malah memilih yang tidak berdalil. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Ali Jum'ah itu punya dalil, tapi nggak disebutin ke aku. Gini. Yang nggak disebut kok ditanya dalilnya itu gimana? Dalilnya apa? Coba kamu buka kitab As-Suyuf. Siapa yang punya As-Suyuf? Saya di pasar ini. Apaan sih baca kitab soal belagu amat lu baca kitab aja. Kok apa-apaan sih kamu? Katanya kamu peneliti. Kok cara bicara lari? Cilok dia mulai lari. Itulah Ba'alawi itu pada. Pembela Ba'alawi ketika dituntut hujjah itu dia lari terbirit-birit. Jawabannya muter-muter. Imam Ibnu Hajar mengatakan orang-orang ahli bid'ah, ahlu dhalalah, ketika dimintai keterangan hujjah, sanad dan keterangan dari nas, mereka muter-muter. Akhirnya lari terbirit-birit dan kabur. Begitu teman-teman. Jelas? Iya jelas. Jadi sebenarnya gini loh. Orang mengungkapkan kata-kata. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang sangat menarik tadi kita saksikan antara Gus Rumel dengan Tengku Mudakori atau Tuan Mudakori. Yang dapat kita ambil pelajaran adalah bagaimana kita membangun argumentasi di sini ketika kita sedang berdiskusi. Ya, kalau kita perhatikan tadi Gus Rumel itu kan menggunakan qaul daripada Syekh Ali Jum'ah, dan saya disclaimer dulu punten, ini sebetulnya diskusi yang sudah mungkin kurang lebih sebulan yang lalu, ketika Syekh Ali Jum'ah itu berbicara tentang Ba'alawi, dan itu sempat cukup ramai dibicarakan oleh beberapa YouTuber juga ya. Jadi itu sekali lagi saya katakan, ini konten sebetulnya yang saya reaction ini sudah cukup lama. Tetapi ada hal yang saya ambil yang kemudian saya pikir ini penting untuk sama-sama kita pelajari, yaitu adalah tentang bagaimana kita ketika berdiskusi itu menyiapkan argumentasi.
Gitu kira-kira ya hal-hal yang dapat saya sampaikan. Dan yang ingin saya sampaikan selebihnya adalah kita tidak boleh bermusuhan antara satu dengan yang lain. Semisal kayak Tuan Muda Kori dengan Gus Rumel sepertinya berseteru ya kan, ada semacam kata-kata yang mungkin itu kita maknai sebagai kata-kata yang kayaknya kok agak gimana gitu ya, tapi padahal enggak ya. Sejatinya Tunku Muda Kori maupun Gus Rumel itu baik-baik saja. Jadi intinya kita tidak boleh saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, jaga ukhuwah Islamiyah, atau kita jaga persaudaraan antar sesama muslim, apatah lagi yang tidak boleh saling meledek, saling membuli atau saling gontok-gontokan. Itu tidak boleh. Jaga suasana untuk tetap harmoni, untuk tetap harmonis, sekalipun kepada Habib, kepada yang bukan Habib, kepada siapapun, para kiai, keturunan Wali Songo, semuanya sama harus kita cintai. Ya, terlepas perbedaan pendapat apakah dia cucu Nabi atau bukan, kemudian ini keturunan raja atau apapun, itu semuanya harus kita cintai. Ya. Jadi jangan disamakan, atau ketika ada orang tidak mempercayai keturunan Rasul kita artikan itu sebagai simbol kebencian. Enggak begitu. Adapun hal yang kita benci barangkali itu adalah perilaku seseorang, dan itu baik dilakukan oleh kalangan manapun. Perilaku yang tidak etis, perilaku yang menyimpang dari ajaran syariat, setelah kita kaji, setelah kita uji kok ini tidak cocok dengan syariat, kita boleh memiliki hak untuk menyuarakan, ya. Menyuarakan sesuai dengan standar keilmuan gitu loh. Atau standar kita punya pikiran, kita bertanya, kok ini kayaknya tidak sesuai ajaran agama begini. Nah, itu yang kita persoalkan pikirannya. Yang kita persoalkan ajarannya, bukan personalnya. Semua personal itu sama. Semua harus kita cintai. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam cinta dan untuk semua. Kalau ada kata-kata saya yang keliru ataupun yang kurang, teman-teman ingin merevisi, ingin mengkritisi, silakan letakkan di kolom komentar ya. Saya aturkan permintaan maaf juga jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI kita tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.